Selanjutnya kita masuk di bab 6, Turki Utsmani. Yang A. Perkembangan Turki Utsmani. Asia Kecil, kunci sejarah panjang akhir dari perluasan sejarah Islam di Syam Utara adalah di perbatasan Asia Kecil. Wilayah Asia Kecil menjadi daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang Bizantium atau Nasrani. Asia Kecil menjadi daerah perebutan antara kaum muslimin dengan orang-orang Bizantium. Keadaan ini terbukti setelah datangnya masa pemerintahan Bani Saljuk. Yang kedua adalah asal-usul Turki Utsmani. Bangsa Turki Utsmani berasal dari keluarga Kabai, salah satu kabilah Algos Al-Turki yang mendiami daerah Turkistan. Sulaiman adalah pemimpin yang membawa kabilahnya ke Asia Kecil seusia perang Milad Skur. Kelompok yang melanjutkan perjalanannya ini memiliki putra yang bernama Sulaiman Artogol sebagai pemimpin mereka. Sampai di Asia Kecil, rombongan Artogol mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II pada tahun 1258 Masehi. Artogol dikaruniai seorang putra yang diberi nama Utsman. Utsman mendapat didikan militer oleh ayahnya sendiri, di mana Utsman inilah yang kemudian berhasil mendirikan Daulah Utsmaniyah yang begitu besar. Yang ketiga adalah Utsman. Tahun 1280 Masehi, Artogol meninggal dunia, dan atas persetujuan Tuan Alauddin putra Artogol, Utsman naik tahta. Hal ini disenangi oleh Sultan Alauddin. Pada Utsman adalah bahwa kebijakannya kepada utusannya Sultan Alauddin sama seperti kebijakan seperti Artogol. Yang keempat adalah pemerintahan Utsmani pada 699 Hijriah atau 1299 Masehi. Daulah Seljuk lenyap ditaklukkan oleh pasukan tentara Mongol. Dan pada tahun ini juga Sultan Alauddin meninggal dunia. Utsman kemudian memproklamirkan kemerdekaan di wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani yang diambil dari namanya sendiri, yaitu Utsman. Yang kelima adalah perluasan wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani di Asia Kecil setelah Utsman wafat pada 1326 Masehi, Urkan naik tahta, di mana tahun pertama masa pemerintahannya ia berhasil menaklukkan kota Broes, dan pada tahun 1327 berhasil menduduki kota Azmir dan Tiwaswan. Untuk menaklukkan kota Ankara yang di bawah pemimpin Panglima Sulaiman putra Urkan tahun 1354, pasukan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sulaiman untuk menyerang Ankara dan berhasil dikuasai. Masa Urkan terbentuklah tentara Ikhtiariyah atau Janissaries, tentara baru. Yang keenam, Daulah Turki Utsmani merambah ke Eropa. Sultan Urkan wafat pada 156 Masehi yang digantikan oleh putranya yaitu Murad I. Kebijakannya adalah mengkonsolidasi keamanan dalam negeri. Yang kedua, memadamkan pemberontakan di Asia Kecil dan menaklukkan Balkan. Pada tahun 1366 Masehi menaklukkan kota Andriponelea, dan tahun 1366 Masehi dijadikan ibu kota pemerintahan Utsman. Dan adapun yang ditaklukkan yaitu Yunani. Yang ketujuh adalah perang salib melawan Turki Utsmani. Pasukan Kristen segera dibentuk yang dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria, tentara Prancis, dan tentara Jerman. Mereka ini berhasil merebut beberapa kota. Sultan Bayazid yang saat penyerangan itu berada di Asia, dan setelah mendengar berita penyerangan itu segera pulang dan bangkit menghadap dan mengusir tentara Kristen. Bayazid dan pasukannya memenangkan peperangan ini dengan gemilang yang terjadi pada 199 Hijriah atau 1396 Masehi. Yang kedelapan adalah ekspansi Mongol menghadapi perluasan wilayah Utsmani. Sedang giat-giatnya ekspansi Turki Utsmani yang dilakukan ekspansi Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng yang mengancam kedaulatan wilayah Turki Utsmani yang ingin mengembalikan Imperium Genghis Khan dan Hulagu. Yang kesembilan, Daulah Turki Utsmani di bawah kekuasaan Mongol. Daulah Turki Utsmani di bawah kekuasaan Mongol ini tidak lama berlangsung karena setelah Timur Leng meninggal
dunia pada 1405 Masehi, kekuasaan Mongol menjadi lemah dan terpecah-pecah, dan daerah kekuasaan yang jauh letaknya seperti Asia Kecil dapat memisahkan dan lepas dari kekuasaan Mongol. Yang ke-10, perselisihan di antara para Amir Utsmani. Terjadinya perebutan kekuasaan antara para putra-putra Bayazid setelah kedaulatan Turki Utsmani dapat dikembalikan dari pemerintahan Mongol. Perebutan ini terjadi antara 4 orang bersaudara, yaitu Muhammad Silbi, Isa, Sulaiman, dan Musa. Yang ke-B adalah zaman gemilang. Yang pertama, penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel terjadi pada 1453 Masehi oleh tentara Utsmani. Masa pemerintahan Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, penaklukan ke kota Konstantinopel ini terjadi karena Kekaisaran Bizantium Konstantin ke-9 telah mengancam Sultan Muhammad II, yaitu bahwa bila mana Sultan Muhammad tidak melepak gandakan pajak tahunan yang bisa diberikan ayahnya Murad II kepada pemerintahannya Bizantium dengan takluknya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Hal ini maka berakhirlah dan lenyaplah Imperium Bizantium. Yang kedua, Konstantinopel adalah nama kota yang diberikan oleh Kaisar Konstantin Agung pada tahun 303 sampai 337 Masehi. Saat ini ingin menjadi kota di mana sebuah ibu kota Imperium Romawi yang diambil dari namanya sendiri, Konstanti atau Konstantinopel. Pada abad ke-1, kaum muslimin pernah 2 kali melakukan serangan secara besar-besaran terhadap Konstantinopel untuk menaklukkannya. Yang A, serangan pertama tahun 49 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan di bawah pimpinan putranya Yazid. Yang kedua, serangan kedua terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik di bawah pimpinan Maslamah bin Abdul Malik. Pada ekspedisi kedua ini mereka berhasil memperoleh kemenangan dengan mengepung kota Konstantinopel, tapi kemudian usahanya itu pun gagal. Yang ketiga, setelah penaklukan Konstantinopel, Bayazid di akhir pemerintahannya mengangkat Ahmad sebagai putra mahkota, tapi ditolak oleh putranya yang kedua, yaitu Salim. Salim berhasil naik tahta, yaitu dengan meracuni ayahnya hingga meninggal. Sultan Salim pun berambisi untuk melebarkan sayap kesultanan di Asia, tapi mendapat rintangan dari Mesir dan Syria sebelum menguasai Persia. Yang keempat, penaklukan Syria dan Mesir. Turki Utsmani menyerang Mamalik di Mardabin pada 1516 Masehi, dan pasukannya atau tentara Utsman berhasil memukul pasukan tentara Mamali, Mesir, dan Sultan Mamali. Dalam pertempuran tersebut mati terbunuh. Yang kelima, penaklukan pada masa Sultan Sulaiman di Eropa dan Asia. Masa Sultan Sulaiman Al-Qununi atau Sultan Sulaiman Agung, Turki Utsmani mencapai zaman keemasannya, di mana pada masa ini wilayah Imperium Turki Utsmani terbentang meliputi wilayah yang cukup luas, baik di Eropa maupun di benua Asia, Afrika. Masa Sulaiman Al-Qununi, Belgrado atau Pulau Rhodes dapat diduduki yakni pada tahun 1522 Masehi. Ekspedisi yang dilakukan Sultan Sulaiman Al-Qununi melakukan pengepungan Wiha, penaklukan Irak, penaklukan Afrika Utara, dan negara-negara abad lainnya. Yang C adalah kebudayaan dari Turki Utsmani. Sumber kebudayaan Turki Utsmani menurut Philip K. Hitley dalam bukunya Dunia Arab, bahwa kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kehidupan atau kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari kebudayaan yang diambil dari Turki Utsmani, yaitu yang bersumber dari kebudayaan Persia, kondisi alam Asia Tengah, hasil perpaduan dengan kebudayaan Bizantium, dan yang terakhir adalah bangsa Arab, guru pertama Turki Utsmani. Yang kedua, bentuk dari kekuasaan Sultan atau kekuasaan mutlak. Sultan Utsmani
berkuasa secara mutlak dan diktator. Bentuk-bentuk kediktatoran dan kesewenang-wenangan mereka yang paling jelas adalah bahwa awal masa pemerintahan seorang sultan seringkali diwarnai dengan pembunuhan terhadap saudara-saudaranya karena dikhawatirkan mereka akan memberontak, yang digelar sultan, di mana seorang sultan Utsmani mempunyai beberapa gelar seperti yang dapat dilihat dalam pembukaan surat Sultan Sulaiman Al-Qununi yang dikirimkan oleh Franz, Raja Prancis. Saya sultan segala sultan, raja di raja, pemberi mahkota kepada raja-raja, bayang-bayang Allah di muka bumi, sultan laut putih dan laut hitam, Khakan dua daratan, Raja Romeli, Entel Kirman Romawi, Diyar Pak Kurdistan, Azerbaijan, Persia, Damaskus, Al-Qiro, Mekah, Madinah, Quds, Yaman, seluruh negeri Arab, dan negeri-negeri lainnya yang semuanya ini hasil penaklukan ayah-ayah dan kakek-kakeknya yang mulia. Semoga Allah memerangi kuburan mereka dengan pandanganku yang tajam. Gelar khalifah para sultan Turki mulai memakainya sejak masa Murad I. Yang C. Putra mahkota. Putra mahkota dalam sistem pemerintahan Turki Utsmani adalah putra sulung sultan. Para pembantu sultan dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan sendiri dibantu oleh yang pertama Al-Sard Al-Adam atau Perdana Menteri, Gubernur atau Pars sebagai kepala daerah tingkat 1, Bupati, Al-Sanazing atau Al-Alawi. Ketiga jabatan ini diperoleh dengan memberi hadiah yang cukup besar kepada pejabat yang berada di atasnya. Yang E adalah para pejabat tinggi negara non-Turki. Jumlah bangsa Turki Utsmani di dalam wilayah Imperium Turis yang demikian luas termasuk minoritas, sehingga bangsa Turki Utsmani membutuhkan bangsa-bangsa lain untuk menduduki jabatan yang banyak itu. Yang F adalah hak guna tanah, di mana pola kebijaksanaan pemerintahan Turki Utsmani di bidang agraria mengikuti pola kebijaksanaan pemerintahan Bizantium yang dengan tetap memberlakukan undang-undang agraria Al-Nidlam Al-Aqta, warisan Bizantium. Yang ketiga adalah dinasti ketentaraan, asal usul dari tentara Utsmani dan pengkumpulan Inkisyariyah. Tentara Utsmani dari segi susunan organisasinya kurang rapi, maka dibentuklah tentara dengan memilih dan melatih tentaranya dengan ketat. Tapi setelah mereka ini dibentuk, ternyata mereka lupa akan tugas mereka yang sebenarnya sebagai tentara. Kemudian oleh Urkan berusaha untuk membentuk tentara dari orang-orang non-Turki. Yang keempat adalah seni arsitektur. Masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia dirubah menjadi Masjid Raya Hagia Sophia. Setelah penaklukan Konstantinopel dianggap sebagai masjid yang paling penting yang berada di ibu kota Imperium Turki Utsmani. Para arsitek Sultan Muhammad Al-Fatih dengan segala kesangguhannya telah berupaya untuk merubah gereja tersebut menjadi sebuah masjid agung. Yang gede, adapun zaman kemunduran. Adapun faktor-faktor pendorong dari kemunduran dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, perluasan wilayah administrasi yang tidak beres. Yang kedua, bangsa dan agama yang heterogen. Yang ketiga adalah kebobrokan dari dinasti Konstantinopel. Yang keempat adalah para putri istana. Yang kelima, pemberontakan Inkisyariyah, budaya pungli, dedensi moral, perang yang berkesinambungan, dan mengabaikan kesejahteraan umat. Yang terakhir adalah munculnya gerakan nasionalisme. Yang E adalah masalah timur. Apakah masalah timur di mana masalah politik atau masalah keagamaan? Para sejarawan barat menduga bahwa masalah timur adalah masalah politis. Mereka berasumsi bahwa masalah timur tidak lain hanya berupa sengketa perbatasan yang ada kaitannya dengan masalah keamanan.
karena sengketa tersebut bukan hanya terjadi antara bangsa Kristen Eropa dengan Turki Utsmani saja, melainkan terjadi pula dengan sesama mereka. Yang kedua, akibat melemahnya peranan bangsa Arab terhadap Turki Utsmani. Yang keempat adalah Imperium Turki Utsmani runtuh, di mana keruntuhan Turki Utsmani disebabkan oleh banyak faktor. Masalah ini telah diuraikan pada bagian 4 zaman kemunduran. Daulah Turki Utsmani mengalami juga masa pasang surut dalam arti suatu waktu, satu wilayah lepas. Tetapi di wilayah waktu lain, di wilayah tersebut dapat ditaklukkan kembali. Kemudian lepas lagi. Jalannya peristiwa pasang surut tersebut, di mana peristiwa ini terus berjalan tanpa ada hentinya, kecuali selama Perang Dunia ke-1 dan sesudahnya saja, yaitu seperti Serbia, Bosnia, Albania, dan Palestina. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi ketika Imperium Turki itu runtuh. Yang pertama, peristiwa di Eropa dan Anatoli, pertempuran Lepanto, perdamaian Karlot, perjanjian Kinarja, perang Nawari, perjanjian London, perjanjian San Stefano, dan perjanjian Berlin. Yang kedua adalah peristiwa di Asia Afrika, yaitu menghadapi Daulah Safawiyah dan pemberontakan negara-negara Arab dan melakukan perjanjian Safres serta pemberontakan di Anatoli dan munculnya Mustafa Kemal. Yang terakhir adalah Kemal Atatürk dan sekularisme Turki dan Turki dewasa ini. Yang ketiga adalah Turki Utsmani dalam neraca timbangan. Mengapa menjadi silang pendapat tentang Turki Utsmani? Dari uraian terdahulu bahwa orang-orang Turki Utsmani tidak membekali diri dengan tingkatan kebudayaan yang menandai, kecuali mereka itu hanya berbekal keberanian dan ketangguhan di bidang militer saja. Akibatnya, lembaran sejarah mereka itu hanya penuh diwarnai dengan peperangan melawan Eropa, Rusia, Daulah Safawiyah atau Iran. Yang kedua, jasa-jasa Turki Utsmani, di mana penaklukan Konstantinopel menurut kacamata Islam adalah merupakan masa Turki Utsmani yang paling besar dan paling menonjol, karena upaya ke arah itu telah dilakukan umat Islam sejak permulaan abad pertengahan Hijriah. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan Turki Utsmani. Kesalahan yang dianggap paling fatal adalah sistem pemerintahan Turki Utsmani adalah kekuasaan sultan yang absolut, di mana sultan dalam sistem pemerintahan Utsmani adalah merupakan sumber perundang-undangan negara, sehingga kekuasaan sultan yang tidak terbatas ini merupakan faktor utama bagi kemunduran Imperium Turki Utsmani. Yang keempat, Sultan Abdul Hamid II, di mana Sultan Abdul Hamid II menurut penilaian para sejarawan adalah seorang sultan Turki Utsmani yang paling terkenal, paling lama berkuasa, dan masa pemerintahannya berada di persimpangan jalan, di mana pada masa pemerintahannya itu pernah juga diusahakan berbagai perbaikan, tetapi usahanya itu kemudian mengendur dan akibatnya lenyap kembali mengikuti pola lama. Yang kelima adalah Mahdat Pas dan Pan-Islamis di Turki muda, dan Kesultanan Turki pun berakhir. Yang terakhir adalah pandangan dunia Islam terhadap Turki Utsmani. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 7, yaitu Turki Mamluk. Asal usul bangsa Mamluk. Bangsa Mamluk ialah suatu bangsa yang berasal dari hamba sahaya yang dibeli oleh Khalifah Bani Ayyub di pasar Nur Hasanah, dan berasal dari bangsa di Asia Kecil, Turkistan, Yunani, dan dari negara Syarkas, daerah Kaukasia. Sebagaimana sudah kita ketahui tentang berdirinya kekuasaan Bani Ayyub di Mesir yang didirikan oleh Salahuddin Yusuf bin Ayyub pada 561 Hijriah, di mana masa itu baru memuncaknya Perang Salib. Karena kekurangan tentara akibat Perang Salib, maka Sultan Al-Malikus Saleh Najamuddin Ayyub membeli beberapa budak untuk dididik
dan menjadikan dia tentara Islam. Yang B jatuhnya bangsa Ayub dan berdirinya bangsa Mamluk. Pada 1249 Masehi, ketika Malikus Saleh meninggal dunia, selanjutnya Sajaratudur memanggil putra suaminya yang bernama Tauran Syah untuk menduduki tahta. Namun maksud baik tersebut tidak dihargai, malah sebaliknya, dia menuntut segala harta peninggalan ayahnya. Namun di luar rencana Sajaratudur, ternyata kaum Mamluk membunuh Tauran Syah dengan meninggalnya Malikus Saleh dan tewasnya Tauran III. Maka berakhirlah kekuasaan Ayubi dan digantikan oleh penguasa baru Mamluk. Yang C adalah bangsa Mamluk di Mesir. Di Mesir ada dua macam bangsa Mamluk yang begitu besar, yakni yang pertama Mamluk Bahriyah atau Mamluk Nil. Dinamai Bahriyah karena mereka dididik di dalam asrama yang terletak di pulau Raudhah di tepi sungai Nil. Yang B Mamluk Syarakisah karena mereka berasal dari negara Syarkas di daerah Kaukasia. Mereka dididik di daerah benteng Kautul Jabal. Yang pertama Mamluk Bahriyah. Di masa pemerintahan Izzuddin Aibak, Sajaratudur kawin dengan Izzuddin Aibak, seorang pemimpin Mamluk. Dengan demikian kekuasaan ini diserahkan kepada suaminya. Pada tahun 1257 Masehi terjadilah perselisihan paham. Sebabnya Sajaratudur cemburu karena suaminya dan melarangnya untuk berhubungan dengan istrinya yang pertama beserta anak-anaknya. Yang B Saifuddin Kututus. Di masa Saifuddin Kututus, tentara Mamluk dikomandanin oleh Atabik Kutus dengan jenderal penyerangannya di Baibars yang telah menghancurkan angkatan perang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglimanya Kithuga. Jenderal yang berjasa besar dalam pertempuran tersebut ialah Baibars. Ia dijanjikan akan diangkat menjadi wali di Aleppo. Karena janji itu tidak ditepati, maka Baibars membunuh Saifuddin. Yang C Al-Malikus Zahir. Baibar pada tahun 1260 Masehi. Adapun pertempuran pada masa Baibar. Yang pertama memerangi kaum Salib di Syam pada tahun 1261 hingga 1271 Masehi. Hingga berturut-turut di Baibars menduduki kota-kota ya seperti Arsuk, Yafa, Antikia dan benteng-benteng mereka dirusak. Yang kedua menyerbu tentara Mongol di Asia Kecil. Dan yang ketiga Baibars berhasil juga menduduki Jazirah Arab kecuali Yaman dan menduduki daerah barat laut benua Afrika. Yang D di masa Saifuddin Kalamun, di mana usaha di bidang pertahanan, ia menambahkan pasukannya yang terdiri dari budak yang dibelinya dari negeri Sarkas di daerah Kaukasia. Yang kedua pasukan Kalamun pada tahun 1289 Masehi menyerbu tentara Salib dan berhasil menduduki kota Lazisis dan Trakisia. Yang E adalah Nasir Muhammad bin Kalamun. Usaha di bidang pertahanan, tahun 1269 Masehi tentara Mongol menyerbu Syria. Maka terjadilah pertempuran dengan pasukan Nasir di dekat Homs, namun pasukannya terpaksa untuk diajukan mundur. Yang kedua, Mamluk Syakisah. Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa asal-usul Mamluk Syakisah sendiri ialah pada saat itu budak belian yang dibawa oleh Saifuddin Kalamun dari negeri Sarkas yang kemudian dididik secara militer Islam di Kautul Jabal. Mereka dapat memegang kekuasaan setelah Berkuk berhasil merebut kekuasaannya dari Mamluk Bahriyah. Di masa Al-Malikus Zahir, Saifuddin Berkuk, yaitu baru saja Berkuk berkuasa di Mesir, tiba-tiba diserbu oleh kaum Mamluk Bahriyah. Yang B di masa Faraj bin Berkuk.
Pada masa ini, di masa pemerintahannya, Faras menghadapi dua perlawanan. Yang pertama, menyerbu dari timur Lens, yang pada waktu itu sudah diduduki oleh Aleppo dan Damaskus. Yang kedua, pemberontakan di Kairo yang dipimpin oleh Fairuz dan Syekh Mahmudi. Karena adanya kaum Mamluk, Syarkisas banyak yang menyeleweng, maka Fairuz turun tahta dan digantikan oleh Abdul Aziz Mansur. Tetapi di masa pemerintahannya yang tidak lama, yang masa Muayyad Syekh Al-Mahmudi, di mana masa pemerintahannya diusahakan untuk mengadakan penyerbuan ke Asia Kecil seperti Turki, dan hasil penyerbuannya dengan baik hingga Turki mengakui kekuasaan Muayyad, mengajukan ilmu pengetahuan dengan jalan memberikan bantu kepada para pelajar. Yang ketiga, memberikan masjid pada tempat bekas rumah penjara dahulu pada zaman Sultan Nasir, dan mengadakan jamaah sembahyang dengan berpakaian darwis pada tempat dekat makam Berkuk. Hal ini dilakukan dengan maksud mohon kepada Tuhan agar dihindari dari mala bahaya. Yang di masa Ashraf Baris Bai, di mana usaha-usahanya di Baris Bai. Yang pertama, pasukan Baris Bai berhasil menaklukkan Siprus dan rajanya ditawan. Yang kedua, setelah Mekah dan Jeddah menjadi wilayah Mesir, kembali Baris Bai menjadikan pelabuhan dagang dari pedagang Eropa dan Asia. Di masa Qaibai, pada zaman Qaibai, mulailah timbul perselisihan antara Mesir dengan Turki Utsmani. Adapun sebab-sebab yang terjadi pada masa Qaibai, yang pertama, baik Mesir maupun Turki Utsmani mempunyai kemauan yang sama untuk menguasai Asia Kecil. Hal ini berarti penyerbuan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Qaibai menyembunyikan Amir Yam Saudara Sultan Bayazid dari Turki karena akan merebut kekuasaan Qitbai. Ketiga, pada tahun 1485 Sultan Bayazid menyerbu Asia Kecil pada kota Asna dan Tarsus. Di masa Kunsuh Guri, di mana sebelum Sultan Guri naik tahta di Mesir, Bartholomeus Dias dari Portugis pada 1468 Masehi telah menemukan jalan laut Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dan pada tahun 1498 Masehi Vasco da Gama telah menemukan Calicut di pantai barat India. Yang G di masa Tauman Bai, di mana dari Syria Sultan Salim I Turki Utsmani langsung menyerbu Mesir, maka terjadilah pertempuran di desa Ridaniyah, di mana desa Abbasiyah. Pada mulanya Mesir menang, tetapi pada akhirnya Mesir pun jatuh ke tangan Sultan Salim I pada Januari 1517 Masehi. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 8, Dinasti Fatimiyah. Yang A, latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Khilafah Fatimiyah didirikan di Afrika Utara, Tunisia pada 296 Hijriah. Kemudian meluas ke timur dan berhasil merebut Mesir pada 969 Masehi dan Syria 981 Masehi. Hingga Khilafah Fatimiyah ini membentang sepanjang pantai Afrika Utara dari Tunisia sampai Mesir dan Syria. Khilafah Fatimiyah ini pada mulanya dikenal dengan nama dinasti Ubaidiyun, di mana awal pada tahun 296 Hijriah berdirinya kerajaan Ubaidiyun. Nama Ubaidiyun berasal dari nama penguasa pertama atau pendiri dinasti ini, yaitu Ubaidillah. Ubaidillah sendiri adalah anak Abu Badillah Asy yang juga bergelar ayah Mahdi. Pada 361 Hijriah barulah datang di Mesir dan memasuki kota Kairo Al-Kahiyah, kota kemenangan. Dari sejak saat itu nama kerajaan Ubaidiyun diganti dengan nama Fatimiyah.
Hal ini diambil dari nama putri Nabi Muhammad yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib yang dianggap iman pertama Syiah, dan raja-raja ini mengaku turunannya sejak perpindahan ibu kota kerajaan ke Mesir. Hal inilah dimulainya dinasti Fatimiyah. Karena sejak itu pula nama dinasti Ubaidiyun dirubah menjadi Fatimiyah, dan di mana periode baru pemerintahan di Mesir. Yang B, masa pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir. Pada 968 Masehi, dinasti Fatimiyah yang pada mulanya terbentuk di Tunisia dengan nama dinasti Ubaidiyun akhirnya berhasil merebut dan menguasai wilayah Mesir dan menjadikan sebagai ibu kota pemerintahan, membangun Masjid Al-Azhar, serta membangun kota Kairo sebagai pusat kebudayaan dunia Islam. Al-Mu'iz juga melaksanakan 3 kebijakan besar, yaitu melakukan pembaruan dalam bidang administrasi. Ia mengangkat seorang wazir atau menteri untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Yang kedua, pembangunan di bidang ekonomi. Ia memberikan gaji khusus pada tentara, personalia, istana, dan pejabat pemerintahan lainnya. Yang ketiga, toleransi beragama. Dalam bidang agama ini, di Mesir diadakan 4 lembaga peradilan, 2 untuk mazhab Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni. Selain itu, di bidang pertanian dan kerajinan juga diusahakan. Perdagangan sudah sampai ke Eropa dan India. Sementara seni dan ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan yang cukup besar, di mana di zaman pemerintahan dinasti Fatimiyah inilah Mesir menjadi lebih maju dan makmur dibandingkan masa dinasti sebelumnya yang berkuasa di Mesir. Yang C adalah runtuhnya dinasti Fatimiyah, di mana potret dinasti Fatimiyah dan Ayyubiyah di Mesir menggambarkan bahwa dinasti yang terbentuk berasal dari kawasan Asia Barat Daya, khususnya kawasan Persia. Ubaidillah yang berpahaman Syiah telah berhasil membangun kekuasaan justru dimulai di Tunisia, kemudian mencapai puncak kemegahan di Mesir. Hal ini tidak lepas dari posisi Mesir yang bagaimanapun telah menjadi rute penting perdagangan dunia dari kawasan Laut Tengah ke Iskandaria, pelabuhan niaga Mesir. Silir bergantinya kekuasaan politik tidak kita bahas dalam ini, mengingat karakteristik kekuasaan zaman tersebut pasti ditandai oleh konflik-konflik internal istana dan konflik eksternal dengan penguasa wilayah lainnya. Ekonomi perdagangan berjalan cukup pesat dan baik, di mana pemegang kesultanan yang dapat diacungi jempol adalah yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang di dunia barat dipanggil dengan Saladin. Tokoh ini menjadi aktor yang begitu penting dalam penghambat langkah prajurit salib, khususnya yang dipimpin oleh Richard de Lionheart dari Inggris. Untuk yang selanjutnya, kita masuk di bab 8, dinasti Fatimiyah. Yang A, latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Khilafah Fatimiyah didirikan di Afrika Utara, Tunisia pada 296 Hijriah. Kemudian meluas ke timur dan berhasil merebut Mesir pada 969 Masehi dan Syria 981 Masehi. Hingga Khilafah Fatimiyah ini membentang sepanjang pantai Afrika Utara dari Tunisia sampai Mesir dan Syria. Khilafah Fatimiyah ini pada mulanya dikenal dengan nama dinasti Ubaidiyun, di mana awal pada tahun 296 Hijriah berdirinya kerajaan Ubaidiyun. Nama Ubaidiyun berasal dari nama penguasa pertama atau pendiri dinasti ini, yaitu Ubaidillah. Ubaidillah sendiri adalah anak Abu Badillah Asy yang juga bergelar Ayah Mahdi. Pada 361 Hijriah barulah datang di Mesir dan memasuki kota Kairo Al-Kahiyah, kota kemenangan. Dari sejak saat itu nama kerajaan Ubaidiyun diganti dengan nama Fatimiyah. Hal ini diambil dari nama
putri Nabi Muhammad yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib yang dianggap iman pertama Syirah, dan raja-raja ini mengaku turunannya sejak perpindahan ibu kota kerajaan ke Mesir. Hal inilah dimulainya dinasti Fatimiyah. Karena sejak itu pula nama dinasti Ubaidiyun dirubah menjadi Fatimiyah, dan di mana periode baru pemerintahan di Mesir. Yang B, masa pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir. Pada 968 Masehi, dinasti Fatimiyah yang pada mulanya terbentuk di Tunisia dengan nama dinasti Ubaidiyun akhirnya berhasil merebut dan menguasai wilayah Mesir dan menjadikan sebagai ibu kota pemerintahan, membangun Masjid Al-Azhar, serta membangun kota Kairo sebagai pusat kebudayaan dunia Islam. Al-Mu'iz juga melaksanakan 3 kebijakan besar, yaitu melakukan pembaruan dalam bidang administrasi. Ia mengangkat seorang wazir atau menteri untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Yang kedua, pembangunan di bidang ekonomi. Ia memberikan gaji khusus pada tentara, personalia, istana, dan pejabat pemerintahan lainnya. Yang ketiga, toleransi beragama. Dalam bidang agama ini, di Mesir diadakan 4 lembaga peradilan, 2 untuk mazhab Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni. Selain itu, di bidang pertanian dan kerajinan juga diusahakan. Perdagangan sudah sampai ke Eropa dan India. Sementara seni dan ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan yang cukup besar, di mana di zaman pemerintahan dinasti Fatimiyah inilah Mesir menjadi lebih maju dan makmur dibandingkan masa dinasti sebelumnya yang berkuasa di Mesir. Yang C adalah runtuhnya dinasti Fatimiyah, di mana potret dinasti Fatimiyah dan Ayyubiyah di Mesir menggambarkan bahwa dinasti yang terbentuk berasal dari kawasan Asia Barat Daya, khususnya kawasan Persia. Ubaidillah yang berpahaman Syiah telah berhasil membangun kekuasaan justru dimulai di Tunisia, kemudian mencapai puncak kemegahan di Mesir. Hal ini tidak lepas dari posisi Mesir yang bagaimanapun telah menjadi rute penting perdagangan dunia dari kawasan Laut Tengah ke Iskandaria, pelabuhan niaga Mesir. Silir bergantinya kekuasaan politik tidak kita bahas dalam ini, mengingat karakteristik kekuasaan zaman tersebut pasti ditandai oleh konflik-konflik internal istana dan konflik eksternal dengan penguasa wilayah lainnya. Ekonomi perdagangan berjalan cukup pesat dan baik, di mana pemegang kesultanan yang dapat diacungi jempol adalah yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang di dunia barat dipanggil dengan Saladin. Tokoh ini menjadi aktor yang begitu penting dalam penghambat langkah prajurit salib, khususnya yang dipimpin oleh Richard de Lionheart dari Inggris.